Dugaan janggal vonis bebas terdakwa Renal Tanur terkuak. 3 hakim yang memvonis bebas Renal Tanur ditangkap usai diduga menerima suap miliaran rupiah. Sore itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tiba-tiba kedatangan sebuah mobil minibus hitam dengan tergesa-gesa. Dari mobil ini, kemudian keluar satu orang yang diketahui bernama Heru Haningyo, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya. Heru Haningyo rupanya baru saja ditangkap oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung atas dugaan kasus korupsi dan gratifikasi. Heru pun kemudian langsung dibawa menuju lantai atas untuk menjalani pemeriksaan. Lama setelah Heru Haningyo ditangkap, 2 mobil minibus hitam kemudian tiba di Kejati, Jawa Timur. Dari mobil ini kemudian keluar sosok yang diketahui merupakan Mangapu, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya. Saat keluar, Mangapu nampak menutupi wajahnya dengan masker dan topi. Penangkapan Mangapu oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung juga atas dugaan kasus korupsi dan gratifikasi. Setelah mengaku, hakim lain yang ditangkap tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung adalah Erintua Damanik, seorang hakim yang juga bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya. Menggunakan kemeja berwarna abu-abu, Erintua memilih diam 1000 bahasa saat ditanya awak media. Erintua kemudian dibawa ke lantai atas untuk menjalani pemeriksaan. Ketiga hakim ini diduga ditangkap tangan telah menerima gratifikasi atas putusannya yang membebaskan pelaku kasus pembunuhan Renal Tanur. Menyusul ketiga hakim, satu pengacara atas nama Lisa Rahmat juga ditangkap tim penyidik Jampitsus Kejagung. Lisa Rahmat diketahui merupakan kuasa hukum dari Renal Tanur dan kliennya mendapat putusan bebas dari dakwaan pembunuhan. Kepada awak media, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kahar menjelaskan soal penangkapan yang baru saja dilakukannya. Dari penyidik pada jaksa agung juga tindak pidana fisik Cyprus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial PP, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Ketiga hakim tersebut sudah penangkapan di Surabaya, sedangkan itu pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Aktif penyidik juga melakukan penggeledahan ada di beberapa tempat di beberapa titik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan atau gratifikasi berhubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tim terdakwa Bambang Pasaribu. Kepada awak
media, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menjelaskan soal penangkapan yang baru saja dilakukannya. Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa kebebasan atas terdakwa tersebut berupa BPAH dan menguasai satu gratifikasi dari pengacara AR. Dari hasil penangkapan terhadap para hakim dan kuasa hukum, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Jaksa penyidik pada jam itu menetapkan 3 orang hakim atas nama EB, alamat R, dan 1 orang pengacara atas nama ER sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap atau gratifikasi. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Inilah suasana saat penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman pengacara dari Ronald Tanur, yaitu Lisa Rahmat. Di rumah ini, Kejaksaan mendapat beberapa barang bukti. Yang paling menyita perhatian adalah uang tunai yang disimpan rapi dalam kotak maupun plastik kresek. Saat dibongkar satu persatu, ditemukan berbagai jenis mata uang, mulai dari rupiah, dolar Amerika, hingga dolar Singapura. Dari penggeledahan ini, penyidik mengamankan setidaknya pecahan rupiah senilai 1.190 juta rupiah. Pecahan dolar Amerika senilai 450 juta dan pecahan dolar Singapura senilai 717.000 dolar Singapura. Baru juga ini. Di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada jam tersebut menemukan barang-barang. Yang pertama, di rumah LF di daerah itu Surabaya ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000 juta rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dollar sebanyak 450.300 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.43 rupiah dan tentunya catatan transaksi. Selain di kediaman pengacara, penyidik juga menggeledah kediaman ketiga hakim yang berada di daerah yang berbeda. Yang dibilang kediaman yang berbeda, kita banyak lihat ada yang misalkan adalah di apartemen yang ditempati oleh ibu, yaitu apartemen kebanyakan Surabaya. Ditemukan uang tunai 90 juta rupiah, uang tunai dalam Singapura 30 ribu rupiah,
dengan yang benar untuk manusia 35.990 dana dianggarkan dan perkiraan dana terkait Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi di perkara hilangnya nyawa seorang wanita bernama Dini Sera Afriyanti, 3 oknum hakim kontroversi ini resmi ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sementara pengacara Lisa Rahmat ditahan di rutan cabang Salemba, Surabaya. Menanggapi adanya pengungkapan Kejaksaan Agung itu, pihak Mahkamah Agung lalu bersuara. Terhadap 3 orang hakim pengadilan di Surabaya tersebut setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Selain menanggapi hukuman terhadap hakim yang diduga terjerat suap, juru bicara MA juga menyebut status baru putusan bebas Ronald Tanur. Perkara nomor 1466 kasasi tim dan atas nama terdakwa Julius Ronald Tanur, anak dari Ronald Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim pengadilan Surabaya tersebut, majelis yang memeriksa Julius Ronald Tanur, anak dari Ronald Tanur, Majelis Kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amat putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Julius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. 4 orang kasus suap putusan perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti sejatinya telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, bagaimana dengan terdakwa Ronald Tanur sendiri? Ronald Tanur sudah kami lakukan pemantauan, ya, mulai kemarin kita ikuti terus, bahkan tadi malam rumah orang tua Ronald Tanur kami lakukan penggeledahan. Kemarin jam 5 sore ya, pengacara kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi. Ya senang gitu, cuman Kasus Ronald Tanur terungkap bermula saat dirinya terekam kamera pengawas sedang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 silam. Penganiayaan terhadap Dini Sera diduga bermula dari cekcok. Ronald Tanur yang tak tahan lalu memukul Dini hingga melindasnya dengan mobil. Setelah kejadian tersebut, Ronald Tanur kemudian ditangkap dan dijerat dengan pasal pembunuhan. Di pengadilan, jaksa penuntut umum kemudian menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun, pada akhir persidangan, majelis hakim yang terdiri dari Erin Tua Damanuk, Mangapu, dan Heri Hanindyo punya pertimbangan lain. Majelis hakim kemudian memvonis Ronald Tanur
dengan putusan bebas. Ronald Tanur kemudian diputus tak bersalah dengan dalih tidak ada saksi yang bisa menguatkan tuduhan terdakwa membunuh kekasihnya. Hakim juga menilai jika korban Dini Sera tewas akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Kini, setelah terbongkarnya dugaan gratifikasi dalam putusan perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti membuat keluarga korban merasa lega. Keluarga Dini Sera Afriyanti bersyukur atas temuan itu. Kendati merasa lega, namun pihak keluarga Dini belum merasa puas. Kemarin jam 5 sore ya, pengacara kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi. Ya senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak berapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Jadi kurang puas gitu. Kalau harapan dari keluarga gitu, terutama saya sendiri gitu, pengennya nanti majelis hakim yang menangani kasasi juga pengen diperiksa gitu, takutnya ada kemungkinan seperti ketika majelis hakim tersebut. Terima pesanan merubah putusan sejatinya telah kembali terungkap dari kasus pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sangat miris, 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya diduga menerima suap dengan nilai yang sangat fantastis. Ya tidak tahu Mbak, Mahkamah Agung kan tidak tahu ya. Seperti kasus sebelumnya kan tatkala sudah masuk ranah hukum, maka kemudian pembelaan mereka dilakukan di proses pidana, dan kalau terbukti di pidana sehingga dengan demikian mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Mahkamah Agung juga punya yang namanya aplikasi Siwas itu, jadi masyarakat juga bisa mengadu kepada Mahkamah Agung. Tapi kan pertanyaannya mungkin Mahkamah Agung kan tidak bisa memelototi satu persatu, itu yang pertama. Tapi yang lebih fundamental lagi sebenarnya, perkara hakim ini jual beli putusan itu kan bukan hal yang baru di dunia hukum Indonesia. Coba bayangkan bagaimana perkara-perkara yang moralitasnya di bawah itu. Maksudnya apa? Misalnya perkara penipuan atau perkara bisnis. Ya, ada tendensi pasti ke arah sana. Nah, ini adalah PR besar. Komisi Yudisial padahal dibentuk pada saat reformasi untuk menangani yang begini nih. Ya. Cuman kayak ini kan tidak bergigi juga. Saya akan mengatakan kalau tidak ada yang minta, ya tidak ada yang memberi. Ini semua pihak harus terkena. Advokat juga akan merasa bahwa advokat itu tidak berperan. Ya. Nah, persoalannya di MA, kalau tadi juru bicara MA mengatakan, memang konsep pengawasan itu baik. Konsep penindakannya ada. Tetapi persoalan yang lain adalah tidak ada pencegahan. Selain kurangnya pencegahan, fenomena gratifikasi oknum hakim selalu terdengar setiap tahunnya. Lalu, di manakah celah aturan yang lemah hingga itu kerap terjadi? Kalau di Perma 78 itu kan pengawasan mereka dilakukan oleh atasan masing-masing ya. Instrumen untuk itu sudah ada, Perma 78 itu pengawasan dan sanksinya. Ya, di samping kode etik yang begitu rapatnya. Penganiayaan hingga menyebabkan pasangan wanita merenggang nyawa telah menjadi sorotan publik. Adanya dugaan suap dalam putusan perkara itu telah menodai sistem hukum di Indonesia. Kini, Ronald Tanur yang belum ditemukan dan terbukti diduga menyuap hakim hanya divonis 5 tahun penjara.